Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai program linier, yakni materi pertama kita pada pertemuan kali ini seputar sistem pertidaksamaan linier. Sebelum kita mulai pembahasannya, silakan kalian klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih karena kalian sudah klik subscribe di bagian bawah video ini. Kita akan mulai pembahasan materi bab program linier dengan topik pembahasan pada pertemuan kali ini yakni sistem pertidaksamaan linier. Kita akan mulai dengan membahas seputar kasus-kasus atau kejadian di kehidupan sehari-hari seperti apa yang bisa kita terapkan program linier dalam menyelesaikan masalah. Contoh kasus yang pertama yakni kamu tentu sudah mengenal dengan baik yang disebut dengan petugas pos. Setiap hari ia selalu mengantarkan surat dari satu rumah ke rumah lainnya. Seorang petugas pos dengan dasar matematika yang baik, maksudnya di sini adalah petugas dengan matematika yang baik itu artinya dia memiliki pemikiran yang kritis atau sistematis. Sebelum mengantarkan surat, dia pasti merancang terlebih dahulu rute jalan terpendek yang dapat ia lalui dengan syarat semua surat harus tersampaikan. Nah, merancang rute jalan terpendek yang dapat ia lalui dengan syarat semua surat harus tersampaikan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penerapan dari program linier ini, baik secara langsung, artinya kalian menggunakan formulanya, atau kalian bisa juga terapkan berupa aplikasi atau software. Contoh kasus yang kedua, seorang pengusaha ada kalanya memiliki beberapa pabrik yang memproduksi jenis-jenis barang tertentu. Pengusaha itu memproduksi barang untuk memenuhi permintaan konsumen yang juga tersebar di beberapa kota. Pada masing-masing pabrik, ia memiliki sejumlah karyawan yang harus ia bayar atas pekerjaan mereka. Di samping karyawan, ia juga harus memperhatikan mesin-mesin produksi yang tentu tidak bisa dipakai terus-menerus untuk memproduksi barang. Nah, jumlah barang yang ia produksi untuk masing-masing pabrik untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan ongkos produksi seminimal mungkin. Pokok masalah tersebut dapat juga kalian selesaikan dengan menggunakan program linier. Baik itu kalian langsung gunakan metodenya atau formulanya atau kalian buatkan aplikasi atau softwarenya. Jadi program linier dapat memecahkan masalah menentukan jumlah produksi agar ongkos produksi yang digunakan itu dapat ditekan atau seminimal mungkin. Fokus, apa yang menjadi fokus bahasan kita pada pertemuan kali ini? Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Ingat, kita akan mempelajari bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Catatan, untuk mempermudah kalian dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, raster daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Sekali lagi, raster daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Artinya di sini kita nanti untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kita akan arsir daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Jadi sekali lagi, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kita akan tunjukkan dengan cara mengarsir daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Kita mulai. Sistem pertidaksamaan linier. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. Bentuk yang pertama, X plus 2Y kurang dari 6. Bentuk yang kedua, X plus 2Y kurang atau sama dengan 6. Bentuk yang ketiga, X plus Y lebih besar dari 4. Bentuk yang keempat, X plus Y lebih besar atau sama dengan 4.
Bentuk-bentuk ini dikenal dengan nama pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi yang pertama, kenapa disebut pertidaksamaan? Karena bentuknya mengandung pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan, yakni kurang dari, lebih besar, kurang dari, sama dengan, lebih besar, atau sama dengan. Jadi dia mengandung tanda-tanda pertidaksamaan. Kemudian dia juga mengandung X dan Y sebagai peubah. Jadi ada dua variabel, yakni variabel X dan Y sebagai peubah. Dengan pangkat tertinggi dari peubahnya adalah pangkat 1. Jadi di sini X di atasnya ini berarti tertulis pangkat 1, namun tidak usah dituliskan ya. Jadi X plus 2Y kurang dari 6, X plus 2Y kurang sama dengan 6, X plus Y lebih besar dari 4, dan X plus Y lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya, gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linier akan membentuk suatu sistem yang dikenal dengan istilah sistem pertidaksamaan linier. Jadi jika ada bentuk seperti ini, seperti contoh ini, jadi ada kurung kurawal, kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, 2X plus 3Y kurang atau sama dengan 12 untuk X dan Y elemen bilangan real. Jadi kalau kalian melihat bentuk seperti ini, itu disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Jadi ada suatu sistem di sini. Kita lanjutkan. Contoh 1. Jadi tadi sudah saya antarkan dengan beberapa materi dasar. Sekarang kita ke fokus masalahnya, yakni bagaimana menentukan himpunan penyelesaian. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Gambarlah pada bidang kartesius himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang sama dengan 6 untuk X dan Y elemen bilangan real. Yang kalian lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi yang pertama, pertidaksamaannya adalah X plus 2Y kurang atau sama dengan 6. Untuk bisa menggambarkannya dalam bidang kartesius, kalian rubah dulu atau kalian misalkan dulu menjadi bentuk persamaan X plus 2Y sama dengan 6. Kemudian setelah itu kita gunakan dasar-dasar dalam menggambar persamaan linier dua variabel. Jadi ini ada X, ini Y. Ketika X-nya 0, nilai Y-nya berapa? Ketika nilai Y-nya 0, nilai X-nya berapa? Jadi kita akan cari. Ketika X-nya 0, maka persamaan ini akan menjadi 0 plus 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 2. Y sama dengan 3. Jadi ketika X-nya 0, nilai Y-nya 3. Kemudian ketika nilai Y-nya 0, kita tentukan nilai X-nya. X plus 2 kali 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Sehingga kita peroleh ketika Y-nya 0, nilai X-nya 6. Maka dari sini kita peroleh dua koordinat. Koordinat pertama adalah 0,3. Koordinat kedua adalah 6,0. Jadi koordinat-koordinat ini kita gunakan dalam menggambar. Baru kita gambar kartesiusnya. Jadi grafik kartesius. Kita gambar di sumbu X, sumbu Y. Koordinatnya adalah 0,3, 1, 2, 3. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,0. Kita hubungkan. Nah, jadi ini merupakan garis X plus 2Y sama dengan 6. Jadi ini merupakan garis X plus 2Y sama dengan. Yang menjadi X plus 2Y sama dengan 6. Yang menjadi masalah adalah yang disuruh adalah menentukan X plus 2Y kurang atau sama dengan 6. Nah, kita lakukan langkah selanjutnya. Seperti yang sudah kita sepakati di awal, untuk menentukan himpunan penyelesaian, yang kalian lakukan adalah arsir daerah yang bukan
penyelesaian. Jadi yang kita lakukan ini, mengarsir daerah yang bukan penyelesaian. Bagaimana caranya mengarsir yang penyelesaian, menentukan mana yang penyelesaian, mana yang bukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bagi dulu daerah yang dibatasi oleh garis ini menjadi dua. Daerah pertama yang berada di bawah, daerah kedua yang berada di atas. Pilih satu daerah. Jadi kita lakukan uji di sini. Pilih satu daerah, misalkan daerah 1. Kita ambil satu koordinat titik di sana, 0,0. 0,0 kan ada di daerah 1, kita ambil aja dia. Untuk mempermudah menguji, titik yang kita gunakan menguji adalah titik yang tidak berada di garis. Sembarangan titik boleh, asalkan jangan yang berada di garis. Kita masukkan sekarang ke persamaan X plus 2Y kurang sama dengan 6. Jadi kita ujikan ke X plus 2Y kurang atau sama dengan 6. Kita substitusi 0 plus 2 kali 0 kurang sama dengan 6. 0 tambah 0 kurang sama dengan 6. 0 kurang sama dengan 6. Bagaimana pernyataan ini? 0 kurang atau sama dengan 6. Benar apa salah? Benar. Karena pernyataan yang dihasilkan benar, maka daerah 1 ini kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Jadi dia daerah penyelesaian karena ketika kita ambil satu titik terus kita ujikan kepertidaksamaannya, memberikan hasil pernyataannya benar. Sehingga yang kita arsir adalah daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Daerah mana? Daerah 2. Jadi yang kita arsir di sini adalah daerah dengan kode 2. Nah, daerah ini kita arsir. Jadi ini cara menunjukkan atau menggambar pada bidang kartesius himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang sama dengan 6. Jadi begini caranya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, gambarlah pada bidang kartesius himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X plus 3Y kurang sama dengan 12 untuk X, Y elemen bilangan real. Nah, jadi di sini dalam menyelesaikan soal ini, yang kita lakukan adalah mirip seperti tadi, cuma kalian harus menggambarkan masing-masing pertidaksamaan ini pada satu bidang kartesius. Kita mulai dari persamaan yang pertama, yakni 2x plus pertidaksamaan yang pertama ya, 2x plus 3y kurang atau sama dengan 12. Kita misalkan dia ke dalam bentuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 12. Kita cari perpotongan sumbu X-nya, perpotongan sumbu Y-nya terlebih dahulu ketika X sama dengan 0. 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. Sehingga 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Sehingga di sini koordinatnya adalah 0,4. Kemudian kita cari perpotongan sumbu X-nya ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi 2X plus 3 kali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 per 2. 6. Kita peroleh koordinatnya 6,0. Nah, setelah itu baru kita mulai menggambarkan. Kita buat grafik kartesiusnya.
Kita masukkan koordinatnya. Nanti kalian silakan buat dengan akurat ya, karena di sini saya masih belum terbiasa dengan pennya, jadi agak kurang bagus. 0,4, kemudian 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik sehingga kita peroleh garis 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, setelah memperoleh garis itu, kita lanjutkan dengan menentukan di mana arsirannya. Jadi, kita tentukan arah arsirannya dengan cara melakukan uji. Jadi di sini sama seperti tadi, kita bagi jadi dua daerah, daerah yang ada di bawah garis dan yang ada di atas garis. Jadi kita ambil daerah yang ada di bawah garis. Kita ambil titik 0,0 karena di daerah di bawah garis itu ada titik 0,0. Uji. Kita ambil titik 0,0 yang ada di bawah garis. Kita masukkan pertidaksamaan 2x plus 3y kurang sama dengan 12. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang sama dengan 12. 0 kurang sama dengan 12. Bagaimana pernyataan ini? Nah, pernyataan ini bernilai benar. Sehingga daerah yang ada titik 0,0-nya merupakan daerah penyelesaian atau daerah dengan himpunan penyelesaian. Ini saya salah tulis ya. Daerah dengan himpunan penyelesaian. Sehingga yang kita arsir adalah daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kita arsirnya ke bagian atas. Selanjutnya baru kita lanjutkan dengan garis yang lain. Jadi itu baru satu garis ya, karena di sana ada 3. Kita lanjutkan dengan garis yang kedua. Garis yang kedua yakni x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 ini kita misalkan, maka dia adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y. Kita cari X sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Nilai X yang lebih besar atau sama dengan 0 berada di sumbu Y bagian kanan. Sehingga kita arsir sumbu Y bagian kiri. Jadi bagian kirinya kita arsir. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 0. Ini kalau kita misalkan Y sama dengan 0, maka ini adalah sumbu X. Sumbu X kita cari Y lebih besar sama dengan 0. Nilai Y yang berada di lebih besar, yang nilainya berada di lebih besar atau sama dengan 0, berarti ada di Y bagian atas ini, sumbu Y bagian atas ini. Maka kita arsir sumbu X bagian bawah. Sehingga HP akan terlihat. Jadi daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem ini akan terlihat. Daerah himpunan penyelesaian dari sistem ini atau dari ketiga pertidaksamaan ini. Ini dia merupakan daerah HP. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian. Yang benar-benar putih ini. Nah, jadi yang itu. Demikianlah contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir.
Contoh soal yang ketiga, gambarlah pada bidang kartesius himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Jadi sama juga seperti tadi, kita mulai dengan garis yang pertama. Kita ambil 2x plus y lebih besar sama dengan 8. Kita jadikan dia persamaan dulu. 2x plus y sama dengan 8. Kemudian kita cari perpotongan sumbu x dan sumbu y-nya. Kita cari perpotongan sumbu y terlebih dahulu. Kita buat x-nya sama dengan 0. 2 kali 0 tambah y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Kita peroleh koordinatnya 0,8. Jadi memotong sumbu x garis ini, memotong sumbu y, garis ini memotong sumbu y di titik 0,8. Kemudian kita cari perpotongan sumbu x-nya. Kita buat y-nya jadi 0. 2x plus 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2. Sama dengan 4. Sehingga kita peroleh koordinat perpotongan sumbu x-nya ada di 4,0. Nah, baru kita bisa gambarkan. Jadi kita gambar dulu garis yang paling ribet di antara ketiga garis itu. Nah, kita tepatkan titik 0,8 terlebih dahulu. Perpotongan sumbu y-nya ada di 0,8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian perpotongan sumbu x-nya ada di 4,0. 1, 2, 3, 4. 4,0. Sehingga kita peroleh titik-titik potong ini, kemudian kita hubungkan. Agak susah pakai pulpen ini ya. Nah, ini merupakan garis 2x plus y sama dengan 8. Kemudian kita tentukan arah arsirannya dengan melakukan uji. Sama seperti tadi, kita pisahkan daerahnya jadi dua, ada yang di bawah garisnya, ada yang di atas garis. Kita ambil yang di bawah garis karena ada titik 0,0 yang gampang untuk diuji. Jadi kita ambil daerah di bawah garis, kita uji. Kita ambil titik 0,0. Kita uji kepertidaksamaannya. 2 kali 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 8. 0 lebih besar sama dengan 8. Pernyataan ini bagaimana? Bernilai salah. Berarti daerah yang ada titik 0,0-nya merupakan daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Maka dia yang kita arsir. Berarti daerah yang ada 0,0-nya kita arsir. Jadi kalau soal sebelumnya, itu karena dia bernilai benar, berarti dia daerah himpunan penyelesaian. Makanya daerah yang sebaliknya, daerah lawannya kita arsir. Kalau di sini karena dia merupakan bukan daerah himpunan penyelesaian, maka dia kita arsir. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan yang lain. Jadi persamaan ini, pertidaksamaan lain. Ini pertidaksamaannya udah selesai ya. Pertidaksamaan yang kedua yakni x lebih besar sama dengan 2. Jadi kita misalkan x sama dengan 2. Jadi kita harus tulis dulu garis, kita harus gambarkan dulu garis x sama dengan 2. x1, 2. Jadi ini garis x sama dengan 2. Nah, jadi itu garis x sama dengan 2.
X sama dengan 2, kita tentukan sekarang harus lebih besar atau sama dengan 2. Lebih besar atau sama dengan 2 ada di sebelah kanan garis. Kita arsir daerah yang salah. Jadi daerah yang salah ada di bagian kiri. Nah, ini kita arsir. Kemudian kita tentukan garis yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 3. Kita misalkan, jadi Y sama dengan 3. Berarti fokusnya ada di garis Y sama dengan 3. Ini Y1, Y2, Y3. Kita buat garis di sini. Ini garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, Y lebih besar sama dengan 3 diminta, lebih besar atau sama dengan 3. Lebih besar atau sama dengan 3 ada di atas garis Y sama dengan 3, maka kita arsir daerah yang salah, ada di bagian bawahnya. Daerah yang menjadi permasalahan atau daerah dari himpunan penyelesaian adalah daerah yang benar-benar bersih. Tanpa arsiran, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi bagian ini. Nah, itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, inilah contoh soal yang ketiga. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai sistem pertidaksamaan linier. Mohon maaf jika ada salah-salah atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, karena keterbatasan saya dalam penggunaan alat atau device selama pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap dukung video ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.